Hari ini kita nanti akan membahas tentang gambar rangkaian elektronika dan PCB. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang gambar-gambar terkait dengan bidang teknik listrik, ya, mulai gambar yang paling sederhana dengan menggunakan AutoCAD, ya, sampai gambar yang cukup kompleks. Nah, untuk materi gambar teknik berbasis AutoCAD, nanti Anda bisa kembangkan sendiri. Anda bisa berlatih secara terus-menerus ya untuk mengasah keterampilan dan juga menambah pengetahuan tentang gambar-gambar teknik, terutama gambar teknik elektro, yaitu gambar teknik listrik yang bisa dikembangkan maupun gambar untuk rangkaian kontrol yang kemarin sudah kita bahas, kontrol motor, baik itu powernya maupun kontrol arus ya maupun logiknya. Nah, hari ini nanti kita akan membahas tentang gambar rangkaian elektronika dan juga PCB sesuai dengan judulnya di sini. Nah, kita awali dengan ini mungkin tidak perlu saya sampaikan biodata saya. Kita awali dengan pendahuluan ya. Jadi yang namanya rangkaian elektronika itu merupakan salah satu bidang kajian di bidang teknik elektro. Jadi teknik elektro itu sebenarnya cukup luas. Ya. Teknik elektro itu mendalami beberapa sub bidang ilmu. Yang pertama adalah teknik listrik. Yang kedua teknik elektronika. Walaupun di UNY itu jurusan antara teknik elektro dan teknik elektronika itu dipisah. Tetapi sebenarnya teknik elektronika itu bagian dari bidang ilmu elektrikal. Bedanya apa? Kalau di teknik listrik itu kita akan membahas aplikasi teknik elektro yang menggunakan tegangan dan arus yang besar. Sedangkan di elektronika itu kita menggunakan arus dan tegangannya rendah. Sehingga nanti di elektronika itu sangat aman. Karena kita bekerja pada tegangan-tegangan di bawah tegangan yang berbahaya. Berapa tegangan yang berbahaya? Untuk listrik AC itu kurang dari 50 volt. Sedangkan untuk listrik DC kurang dari 120 volt. Nah, rangkaian elektronika yang nanti akan kita bahas di sini lebih banyak menggunakan tegangan dan arus yang rendah. Nah, sebenarnya nanti ada bahasan lagi yaitu teknik telekomunikasi. Nah, ini sebagai pelengkap karena di kita tidak ada jurusan atau konsentrasi teknik telekomunikasi. Nah, berikutnya nanti ada teknik instrumentasi dan kendali. Nah, ini ada di kita ya. Di kita ada dua konsentrasi yaitu teknik listrik dan teknik kendali. Jadi diambilnya adalah kendalinya saja. Sebenarnya kendali itu satu bagian yang tidak dipisahkan yaitu instrumentasi dan kendali. Nah, yang terakhir itu ada teknik komputer. Ini tekniknya bukan informatikanya. Karena di electrical itu lebih banyak bicara tentang teknik atau teknologinya. Sehingga nanti yang di di teknik elektro rumpunnya sangat luas. Nah, ada beberapa pecahan-pecahan misalkan seperti elektrobiomedik. Jadi aplikasi teknik elektro dalam dunia kedokteran. Nah, ini juga masuk dalam pengembangan keilmuan di bidang teknik elektro. Sekarang juga banyak berkembang ya teknik-teknik elektro di bidang-bidang ilmu yang lainnya. Nah, itu adalah bagian perkembangan dari keilmuan teknik elektro. Nah, di UNY kita fokus di teknik listrik dan teknik kendali. Sebenarnya istilah lengkapnya adalah teknik instrumentasi dan kendali. Oke, nah oleh karena itu di sini yang namanya rangkaian elektronika itu menjadi suatu pokok bahasan yang harus dikuasai oleh mahasiswa.
maupun lulusan. Anda sebagai mahasiswa teknik elektro mau tidak mau, suka tidak suka harus menguasai tentang gambar-gambar teknik elektronika. Nah, teknik elektronika itu nanti ada beberapa bagian. Yang pertama adalah untuk rangkaian elektronika analog, seperti gambar yang ada di sini. Ya. Yang kedua nanti ada rangkaian rangkaian elektronika digital, yaitu di mata kuliah teknik digital. Isinya adalah tentang gerbang-gerbang logika. Flip-flop. Nanti ada timer, ada counter, ada adder, ada subtraktor, ada encoder, ada decoder, ada ADC dan DAC, ya, serta aplikasi-aplikasi rangkaian elektronika digital lainnya. Nah, yang berikutnya adalah rangkaian elektronika yang berbasis pada microcontroller, ya, di sana. Di mana di sini nanti kita akan menggunakan rangkaian-rangkaian kontrol, misalkan seperti menggunakan Arduino Uno, yang ini yang cukup populer, ATmega, Motorola HC11, PIC atau Intel, ya, dan lain sebagainya. Nanti Anda akan mempelajari tentang mata kuliah lanjut. Nah, oleh karena itu di sini ya sebagai calon engineer, nah saya nggak ngerti ini karena Anda masih semester baru, Anda mau ngambil apa konsentrasinya. Kalau mengambil teknik listrik ya nanti Anda lebih banyak menguasai kompetensi di bidang elektrikalnya. Kalau nanti Anda mengambil konsentrasi di bidang teknik kendali, Anda lebih banyak nanti menguasai di bidang elektroniknya. Nah, di sini karena Anda belum menentukan, jadi Anda ini perlu menguasai dua-duanya untuk di semester awal. Baik untuk gambar teknik listrik maupun gambar teknik elektronika. Nah, gambar teknik elektronika nanti kita lengkapi dengan gambar desain dari PCB atau printed circuit board. Nah, untuk membuat gambar elektronika, kita dapat menggunakan berbagai macam software, ya. Software yang sering kita gunakan, termasuk yang saya gunakan di sini yaitu adalah Proteus. Nah, Anda nanti boleh pakai Proteus atau juga boleh pakai software yang lain, ya. Misalkan pakai OrCAD. Atau Anda yang senang pakai Microsim juga Anda boleh pakai Microsim PSpice. Ada yang senangnya pakai Eagle, ada yang pakai PCB Designer. Ada yang senang pakai Multisim, ada yang senang yang pakai Livewire, ada yang senang pakai misalkan circuit simulator, ya, dan lain sebagainya. Jadi nanti bebas Anda menggunakannya, softwarenya seperti apa, ya. Yang penting nanti Anda bisa ya menguasai software-software yang kita gunakan untuk membantu membuat atau mendesain gambar-gambar elektronika. Nah, kita mulai ya. Yang pertama kita akan berlatih ya membuat desain gambar rangkaian penyearah gelombang penuh. Nah, ini mestinya Anda sudah belajar pada mata kuliah elektronika. Elektronika dasar mungkin namanya kalau di kita. Anda sudah belajar tentang simbol-simbol ya di awal gambar ini. Anda sudah mempelajari tentang simbol-simbol tentang rangkaian elektronika. Di sini ada rangkaian elektronika, yaitu komponen-komponen elektronika. Ada dioda, ada kapasitor, kapasitor polar, ada kapasitor non-polar. Di sini ada resistor, di sini nanti ada regulator IC gitu ya. Dan komponen-komponen yang lain. Nah, nanti Anda akan belajar untuk membuat rangkaian penyearah gelombang penuh. Bebas ya, untuk gambar rangkaiannya Anda boleh mengacu pada berbagai macam buku referensi. Ada banyak sekali ya. Ini salah satu contoh. Ya, ini tadi contoh yang satu, ini contoh yang lain ya. Misalkan di sini ada sumber AC 220 volt. Anda ingin mendapatkan tegangan misalkan di sini karena 7812 berarti di sini output yang diharapkan adalah 12 volt. Ini DC, ini inputnya adalah AC. Maka di sini
karena di sini tegangannya 220 volt, maka di sini butuh trafo. Jadi tegangan 220 volt ini kita turunkan. Karena di sini 12 volt, maka di sini minimalnya berapa volt? Nanti lihat di datasheet IC-nya. Lihat di datasheet. Ini IC. Kalau kita menginginkan outputnya 12 volt, maka inputnya harus berapa? Sehingga nanti Anda menurunkannya harus berapa? Misalkan di sini kita turunkan 15 volt. Nah, setelah kita turunkan 15 volt, nanti kita gunakan rangkaian penyearah. Rangkaian penyearah kita menggunakan rangkaian bridge yang terdiri dari 4 dioda. Setelah nanti masuk ke rangkaian penyearah, di sini kita filter dengan menggunakan kapasitor. Nilainya 470 mikro. Misalkan Anda boleh menggunakan nilai yang lain. Misalkan di sini boleh menggunakan 42 mikro boleh. Ya. Menggunakan 470 boleh. Menggunakan yang lebih tinggi boleh, tidak ada masalah. Setelah itu nanti setelah di sini di filter, selanjutnya nanti kita potong ya, kita regulasikan, kita kontrol dengan menggunakan IC. Ini 7812. Nah, IC 7812 ini seumpama inputnya adalah 15 volt, nanti outputnya nanti dipotong menjadi 12 volt. Yang 3 volt gimana? Ya dibuang. Dibuangnya menjadi panas. Sehingga di sini nanti kita di IC perlu nanti rangkaian, perlu untuk komponen pendingin. Ini adalah rangkaian untuk penyearah gelombang penuh yang menggunakan teknologi lama. Kenapa dikatakan teknologi lama? Karena di sini menggunakan rangkaian regulator linier, yaitu seri 78XX. Nah, yang sekarang itu tidak lagi menggunakan regulator linier, tetapi untuk power supply ya 12 volt kita menggunakan power supply switching, sehingga nanti lebih efektif dan lebih efisien. Contoh misalkan untuk charger HP, untuk charger laptop, ini sudah tidak pakai lagi menggunakan power supply yang manual atau yang linear, tetapi sekarang teknologinya sudah berubah menjadi PSS. Nah, silakan Anda kembangkan lagi sendiri ya untuk rangkaian power supply switching itu seperti apa, komponennya apa saja, itu nanti di advance ya. Nah, ini contoh ya beberapa data yang bisa kita gunakan untuk membuat rangkaian penyearah, misalkan seperti ini. Ini saya tidak menggunakan regulator ya, tetapi saya menggunakan rangkaian analog ya. Di sini sama ya tadi prosesnya ya. Di sini ada sumber listrik AC. Di sini nanti outputnya adalah listrik DC. Nah, tinggal nanti DC-nya mau berapa. Di sini saya menggunakan sama, ini ada trafo, di sini ada dioda jumlahnya 4, di sini ada kapasitor. Nah, di sini saya menggunakan beberapa rangkaian untuk regulatornya. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan tegangan yang kita inginkan. Nah, cara buatnya seperti apa? Nanti tinggal kita drag and drop. Drag and drop. Karena nanti kita tinggal cari aja komponennya ya. Nah, software yang kita gunakan nanti bisa macam-macam ya, salah satunya tadi pakai Proteus. Nah, berikutnya nanti tugas Anda adalah mendesain PCB. Nah, untuk desain PCB bisa bermacam-macam ya. Anda bisa mendesain seperti ini atau bisa mendesain dengan yang lain. Anda bisa merangkai diodanya seperti ini ya. Merangkai komponen-komponen yang lain bebas ya. Yang penting nanti ini kalau dirangkai ya bisa menjadi rangkaian seperti ini dan menghasilkan output tegangan yang kita inginkan. Kalau nanti di sini dihubungkan input 220 volt AC, maka di sini outputnya akan keluar berapa tadi? 12 volt DC. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, Anda nanti tugas Anda membuat ini dulu ya. Ini tugas Anda satu membuat ini. Membuat rangkaian penyearah gelombang penuh satu fase ya, ditambah dengan membuat PCB-nya.
Nanti yang dikumpulkan dua, ya ini dua ini dikumpulkan. Anda boleh buatnya pakai apa? Bebas, pakai Proteus boleh, pakai PCB Designer boleh, pakai Eagle boleh, pakai apa namanya? PSpice boleh. Nanti ada convert ya menjadi PDF. Nah, nanti yang dikumpulkan ini dua file ini ya. Ini jadikan satu aja. Ini sebagai rangkaiannya, yang ini sebagai PCB-nya. Sama file ekstensinya Anda kirim. Kalau pakai apa namanya? Proteus ya Anda kirimkan PRJ-nya, project-nya. Atau DSN-nya, file untuk rangkaiannya, circuit-nya nanti Anda kirimkan ya. Bisa difahami ya? Bentuk lain untuk PCB banyak, Anda boleh menggunakan desain yang seperti ini. Ini juga boleh ya. Nggak ada masalah. Anda mau mendesain seperti ini, letak diodanya di sini D1, D2, D3, D4 ya. Mau pakai yang seperti apa nanti, ini untuk dioda pemotongnya di ujung ya. Ini untuk C1, C2, C3 dan lain sebagainya. Ini untuk input, ini untuk output ya, bebas ya. Atau juga Anda menggunakan desain minimalis seperti ini. Ini minimalis, tidak diblok ya. Boleh juga, tidak masalah ya. Nah, yang berikutnya minggu depan kita nanti akan belajar membuat rangkaian inverter satu fase. Kalau tadi kita membuat rangkaian penyearah itu mengubah dari listrik AC ke DC. Nah, sekarang ya untuk minggu depan kita membuat latihan rangkaian inverter. Inverter itu kebalikan dari rectifier. Inverter merubah dari DC ke AC. Nah, basic rangkaiannya adalah seperti ini ya. Ini inputnya DC, ini outputnya AC. Nah, untuk bisa membuat AC di sini saya menggunakan 4 buah saklar. T1 itu saklar, T2, T3 dan T4. Ini saklar. Saklarnya adalah saklar elektronik, bukan saklar manual. Nah, saklar elektroniknya nanti dikontrol pakai rangkaian pembangkit pulsa. Ini belum ada rangkaian pembangkit pulsanya ya. Nah, ini. Sehingga nanti caranya gimana? Caranya adalah untuk membuat gelombang AC, maka langkah pertama T1 dan T2 kita on-kan. Sedangkan T3 dan T4 itu kita off-kan. Kalau T1 dan T2 on, sedangkan T3 dan T4 off, maka arus akan mengalir dari positif ke atas, menuju ke T1, turun menuju ke sini, ya, maka akan menuju ke sini. Ini kalau titik ini saya tulis A, di sini saya tulis B, maka arah mengalir dari A menuju ke B. Setelah sampai di B, dia akan turun, karena di sini T4-nya putus. Maka dia akan turun, nanti akan menuju ke negatif. Bisa difahami semuanya? Nah, langkah yang kedua itu kebalikan. Kita membuat T1 dan T2 off. Sedangkan T3 dan T4 itu on. Maka arah arusnya sekarang berubah. Dari positif tetap ya, tidak menuju T1, tetapi dia menuju ke T3. Kenapa? Karena T1-nya mati. Sehingga dia akan mengalih ke T3 di sini. T3 dia karena T2-nya mati, maka dia akan belok kiri. Sehingga arahnya sekarang dari B ke A. Ya. Yang tadi dari A ke B, sekarang dari B ke A. Sehingga kalau saya gambarkan rangkaiannya, pertama itu tadi dari A ke B, yang kedua dari B ke A. Nah, seperti ini. Ini adalah waktu, yang di sini adalah tegangan dan arus. Nah, ini adalah konsep rangkaian penyearah satu fase, inverter satu fase gelombang penuh. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan listrik AC outputnya. Tetapi di sini outputnya masih pakai gelombang kotak. Belum gelombang sinus. Supaya jadi sinus, nanti ini perlu ditambahkan dengan rangkaian PWM. Apa itu PWM? Yaitu pulse width modulation.
Nah, nanti Anda akan masuk pada mata kuliah selanjutnya ya, terkait dengan bagaimana kita merubah dari bentuk discrete menjadi continue, atau sebaliknya, kita merubah dari continue menjadi discrete ya. Jangan khawatir, ini sekarang kita tidak fokus di situ. Sekarang kita fokusnya di mata kuliah gambar ya. Nah, ini contoh untuk realisasinya bagaimana kita untuk membuat rangkaian inverter dengan menggunakan ya IC ini ya 555. Ya, ini bisa kita gunakan. Ini contoh untuk rangkaian ya inverter. Inputnya DC, outputnya nanti AC. Nah, di sini tinggal kita nanti AC-nya mau berapa ya. Contoh yang lain di sini sama ya. Ini menggunakan IC CD 4047. Ini menggunakan 2 saklar, tidak 4. Kalau saya tadi menggunakan 4 ya, konsepnya di sini ya. Boleh pakai 2 saklar enggak apa-apa. Ini yang kalau di rangkaian penyiar itu pakai center tap di sini ya. Di sini ada center tap-nya trafonya. Sehingga nanti dia cukup pakai 2 buah switching. Sehingga nanti kita bisa menghasilkan output tegangan yang kita inginkan. Nah, ini data-datanya untuk latihan Anda minggu depannya ya. Jadi kuliah hari ini nanti sekaligus untuk minggu depan ya, untuk latihan. Nah, ini kalau kita realisasikan, kalau kita simulasikan dengan software Proteus, ini bisa kita simulasikan, tinggal kita nanti mengatur berapa frekuensi clock-nya. Nah, ini nanti pakai ini ya. Pakai CD 4047 BCN ya, IC ini, di mana di sini ada triggernya atau clock-nya. Di sini nanti ada output-nya, key dan keynote-nya. Di sini ada pengaturan untuk frekuensi RC, CTC, dan RTC-nya. Kita nanti atur pakai variabel resistor dengan kapasitor. Sehingga nanti kita bisa tentukan berapa frekuensinya. 50 Hz kah? 40, 60, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh untuk gambar rangkaian PCB-nya ya, dari rangkaian inverter 1 fase. Saya kira itu ya untuk pertemuan hari ini. Ada yang ingin disampaikan, silakan. Untuk membuatnya nanti pakai Proteus ya. Ini Anda bisa buat seperti ini. Cara membuatnya gampang sekali, di sini pakai Proteus ya. Kita tinggal drag and drop ya. Tinggal kita nanti drag and drop ya komponen-komponen yang dibutuhkan. Cara ngedragnya gimana? Drag and drop-nya. Kita tinggal klik kanan, kita place ya. Komponennya apa di sini? Misalkan kita komponennya di sini langsung klik, kita tempel di sini. Nah, ini dioda. Kita klik lagi di sini, place komponen yang mau ditampilkan apa di sini? Kapasitor, kita tempel di sini. Kita klik lagi, place komponen apa ya? LED, ya kita tempel di sini. Nah, setelah itu nanti kita rangkai menjadi sebuah rangkaian. Nah, cara merangkainya nanti tinggal dihubungkan. Ini mau dihubungkan kemana ya? Tinggal kita hubungkan seperti ini. Misalkan begini. Ini misalkan seperti ini ya, kita hubungkan aja. Ini kita mau tempel, kita tinggal hubungkan. Sampai nanti membentuk sebuah rangkaian yang benar. Itu ya saya kira. Ada yang ingin ditanyakan silakan berkaitan dengan cara membuat rangkaian ya dengan menggunakan software Proteus ya ataupun software-software yang lain. Sudah jelas semuanya? Permisi, Pak. Ya, silakan Mas Yuga. Yang digambar tadi bebas atau ditentukan, Pak? Bebas, Mas ya. Saya kasih kebebasan Anda untuk membuat gambar ya. Kalau mau pakai gambar ini juga boleh, enggak apa-apa. Ini contoh saja ya. Ini misalkan contoh, Anda mau pakai gambar yang lain, boleh. Silakan Anda bisa melihat referensi di mata kuliah elektronika ya. Atau Anda bisa melihat referensi di buku-buku elektronika. Misalkan untuk 1001 rangkaian elektronika itu rangkaian catu daya itu ada banyak sekali macamnya.
Anda boleh pilih yang sederhana sampai yang paling kompleks. Bisa dipahami ya Mas ya? Termasuk Anda boleh pilih yang menggunakan PSS, Power Supply Switching. Ya. Demikian Mas Yoga. Ada yang lain silakan. Termasuk PCB desainnya bebas ya. Tidak harus sama seperti ini. Anda mau desain yang lain boleh. Ada mau desainnya yang model mau ini boleh. Yang penting nanti ya kalau kita membuat PCB pastikan kalau kita nanti misalkan masang dioda jaraknya harus pas. Jangan sampai nanti jaraknya terlalu pendek. Kalau terlalu pendek nanti diodanya terpaksa itu diberdirikan. Nah, diberdirikan nanti berarti casing Anda nggak bisa tipis, berarti nanti harus naik ke atas. Demikian ya Mas ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Sudah cukup paham semuanya? Cukup, Pak. Oke ya. Karena tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini ya. Semoga apa yang kita bahas itu bermanfaat bagi kita semuanya. Tugas nanti dikumpulkan melalui Bismart ya. Sudah saya buatkan linknya untuk mengumpulkan tugas ya. Silakan dikumpulkan di sana. Paling lambat kapan? Minggu depan ya. Minggu depannya lagi Anda buat lagi untuk yang inverter. Rangkaian inverter, rangkaian dan PCB-nya. Oke, saya kira itu ya. Semoga Anda bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik ya. Marilah kita tutup dengan berdoa bagi yang beragama Muslim membaca hamdalah bersama-sama, bagi yang beragama lain untuk menyesuaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.